Dok, mau nanya lagi. Orang yang sudah pernah kena autoimun, akhirnya divonis sembuh atau ya pokoknya udah nggak ada autoimun lagi, apakah dia bisa muncul lagi autoimun ya? Atau memang udah bersih sama sekali? Atau gimana dok? Autoimun itu biasanya penyakitnya nggak dibilang sembuh. Jadi kalau udah kena autoimun, jelas gitu penyakitnya lupus kayak atau rheumatoid arthritis atau Iya. misalnya spondyloarthropathy gitu ya atau inflammatory bowel disease ya. Eh, itu tuh ada terus gitu. Sekali kena autoimun. Jadi kayak diabetes gitu nggak bisa sembuh. Cuman dia tuh bisa remisi namanya. Jadi kalau dia rajin olahraga, misalnya terus puasa intermittent, menghindari radikal bebas, minum obat teratur, terus mencegah, sebenarnya mencegah dari paparan radikal bebas itu yang paling penting. Karena kalau orang autoimun yang terpapar terus radikal bebas, atau dalam bentuk stres psikis itu kan meningkatkan produksi radikal bebas di dalam tubuh, si autoimun itu jadi eksaserbasi gitu. Jadi misalnya pasien lupus nih, pasien lupus ini misalnya dia terdiagnosa lupus dengan berbagai keluhan, dikasih obat sama dokter, dosisnya yang bagus, yang tinggi, yang mahal, terus terkontrol nih dengan obat. Tapi dia terus terpapar radikal bebas, nanti tiba-tiba eksaserbasi lagi, bengkak-bengkak lagi sendinya, rambutnya rontok lagi, apa atau mimisan atau apa keluhan-keluhan yang berhubungan sama autoimunnya. Makanya orang yang udah punya autoimun itu, dia tuh harus benar-benar dicegah jangan sampai kena radikal bebas aja. Nah, itu minum air hidrogennya sepanjang hari dan jangan terpapar. Jadi sebenarnya masih bisa sih kalau minum air hidrogen dari tumbler gitu ya. Jadi BPA-nya masuk, nanti dinetralisir sama si hidrogen yang diminum. Tapi kan jadi sayang gitu. Si hidrogennya yang tadinya buat radikal bebas yang lain, dia menetralisir radikal bebas yang ada di airnya. Jadi airnya itu mengandung hidrogen tinggi, tapi ada BPA-nya, ada mikroplastiknya, ada pestisidanya gitu ya. Terus jadi si hidrogennya tuh habis aja buat itu gitu. Sementara kalau airnya bebas BPA, bebas mikroplastik, bebas pestisida gitu ya, atau yang kita konsumsi itu, si hidrogen itu bisa fokus ke radikal bebas yang lain, asap rokok misalnya, atau apa namanya zat apa namanya mikro apa radioaktif gelombang tadi ya, Iya. telepon dari itu. Radiasi. Nah itu dia Nah, bisa fokus ke situ radiasi gitu ya, iya. atau misalnya dari apa aja yang radikal bebas yang lain ini sibuk ngurusin BPA mikroplastik yang masuk gitu, Betul. kurang lebih sih gitu. Makanya sebenarnya tuh kalau kalau buat air buat di botol hydrogen fountain ya paling bagus dari mesin hidrogensan Iya, itu iya. udah paling bagus. Heeh. Tapi ya kalau ya kalau udah punya mesin hidrogensan itu udah paling bagus tuh masukinnya dari situ. Oke oke paham. Iya. Oh jadi bahasanya tuh adalah orang kalau sudah ngalamin autoimun bahasanya bukan sembuh ya tapi terkendali ya gitu ya dok ya. Remisi ya, terkendali. Remisi. Kayak kayak orang diabetes, dia tuh bisa aja gulanya bagus, ya. Tapi Oke nanti kalau oke. dia makan sembarangan, terus nggak minum obat lagi, tiba-tiba gulanya naik lagi gitu. Jadi nggak bisa sembuh total. Oke, oke, oke. Tadi ada siapa namanya Ibu Yeni deh. Sebentar saya tanya lagi deh ke Dokter Andi deh. Mana tadi? Dok, ini kan Ibu Yeni ini kan usia 72 tahun nih. Sekarang badannya tuh kayak capek-capek, cepet capek dan kaki sebelah kanan sakit. Apakah dengan hidrogen bisa nambah kekuatan? Tadi udah aku jawab tapi nggak apa-apa. Dari versi Dokter Andi aja. Oh, ya Silakan. jadi kalau orang umur 72 tahun sakit-sakit badan, itu jangan langsung minum hidrogen aja semua urusan beres gitu. Ya cari dulu penyebabnya apa gitu. Karena bisa aja ternyata diperiksa, nanti datang ke dokter penyakit dalam, periksa misalnya segala macam dicek. Salah satunya tuh yang paling rentan sekarang tuh yang orang sering luput tuh vitamin D. Vitamin D-nya periksa aja. Prodia, Pramita yang laboratorium yang bagus. Kalau rendah itu tuh segala macam kerasa itu tuh. Pegel-pegel, nggak enak badan, apa gampang capek, lemes. Tapi diperiksa semua normal. Fungsi liver bagus, ginjal bagus, jantung normal, semua jadi bingung sendiri gitu. Pas diperiksa vitamin D itu harusnya sekitar 30 sampai 100. Ada pasien itu cuma 6, cuma 10 gitu. Itu tuh Iya. minum air hidrogen banyak-banyak juga nggak akan sembuh. Karena ya membantu lah pasti, cuman si vitamin D-nya kan rendah. Obatin aja 2 bulan, keluhannya bisa hilang semua gitu. Tapi minumnya dibandingin minum air biasa ya mending minum air hidrogen, itu sih pasti. Cuman kalau misalnya kalau penyakitnya udah tahu nih misalnya, oh udah sakit diabetes, oke ya udah minum air hidrogen tuh manfaat penelitiannya tuh banyak. Air hidrogen pada diabetes begini 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 nih. Tapi kalau pada misalnya rematik, pegel-pegel itu kan ada. Walaupun penyebabnya misalnya vitamin D, kekurangan vitamin D, tapi kan pegel-pegelnya sendiri tuh ada mekanisme sarafnya, ada mekanisme ototnya. Nah, si hidrogen tuh punya manfaat pasti.
ke ototnya, ke sarafnya dibandingkan air biasa. Tapi kan mendingan dikelola langsung penyakit utamanya. Kalau misalnya ada pengapuran, misalnya lututnya sakit, ada pengapuran ya disuntik pakai cairan sendi, diobatin kasih vitamin, itu lebih cepat ngelolanya dibandingkan sekedar istilahnya kayak hidrogen tuh jadi obat dewa segala macam penyakit kasih hidrogen aja pasti bagus, belum tentu. Karena tergantung penyebabnya. Tapi yang pasti kalau dibandingin air biasa ya pasti bagusan hidrogen lah. Iya, iya. Dan memang satu-satunya jenis air minum ya, yaitu hidrogen yang memang bisa bisa untuk ratusan jenis penyakit sama penelitiannya ada 3.000 lebih ya, Dok ya. Mhm. Ya Dibandingkan itu air tuh biasa. kadang-kadang kalau kayak kayak ngomong gitu tuh ke orang yang itu tuh kayak orang jualan herbal gitu. Wah ini aneh banget, mana ada obat bisa, apa namanya, minum air bisa bagus untuk 200 penyakit gitu kan. Itu kan kayak yang jualan too good to be true lah gitu, Iya, yang kayak gitu tuh ya. Tapi sebenarnya kayak olahraga, coba cari penelitian olahraga deh. Manfaat olahraga tuh bisa 200 penyakit itu tuh. Kalau iya, olahraga pada diabetes ada manfaatnya, pada hipertensi ada, pada autoimun ada, bisa sampai 200 penyakit, kan nggak aneh sebenarnya. Puasa intermittent, itu tuh bisa sampai 100 penyakit itu, bermanfaat semua. Jadi iya, nggak aneh sebenarnya kalau memang mekanisme kerjanya itu memang buat memperbaiki sel-sel secara umum gitu. iya, Puasa, olahraga, si air hidrogen itu kan kerjanya umum, bukan kayak obat demam, paracetamol, ngobatinnya cuma di pusat demamnya aja. Jadi dia tuh iya, sakit kepala, demam, jadi dia nggak ada manfaat si paracetamol untuk apa namanya diabetes, untuk hipertensi itu nggak ada. Tapi satu air kok bisa manfaat sampai 200 itu karena memang penelitiannya tuh mekanismenya itu mekanisme yang sifatnya umum untuk kesehatan secara umum. Makanya penelitian penyakit apa juga pasti ada manfaatnya. Kayak olahraga lah. Olahraga diteliti pada pasien hipertensi. Loh kok bagus? Coba lagi penelitian pada diabetes. Bagus juga. Penelitian pada autoimun. Benar juga bagus. Jadi kesannya, wah olahraga tuh terlalu diagung-agungkan. Bagus untuk semua penyakit. Memang bagus untuk semua penyakit. Karena mekanisme kerjanya itu memperbaiki sel-sel tubuh. Jantungnya kerja lebih bagus. Daya tahan tubuhnya meningkat. Ya pasti bagus gitu. Jadi nggak iya, aneh sebenarnya. iya. Cuman kan kalau bicara tingkat kepatuhan ya, pasti lebih Iya gampang betul. minum air daripada Nah, daripada orang disuruh olahraga tuh, aduh banyak orang mager. iya, pasien saya juga disuruh puasa, bisa berapa bulan, gitu, aduh suka capek, lapar, pengen makan terus. Diminum air sih nggak ada susahnya itu tuh, bener-bener Iya, yang paling gampang dari 3 itu. Yang universal tuh olahraga, puasa intermittent, sama minum air hidrogen. Yang paling gampang tuh minum air hidrogen. Itu nggak ada yang protes, nggak ada yang susah. Kalau udah punya mesinnya, udah pakai aja terus. Udah punya alatnya, tumblernya, dia minum aja terus. Nggak ada iya, susahnya gitu. Itu yang nggak perlu. paling kepatuhannya paling tinggi gitu. Kalau Iya, disuruh olahraga 2 bulan, 3 bulan, oh, beli treadmill segala macam nanti udah nggak 6 bulan udah nggak kepake lagi treadmillnya di rumah udah males gitu. nganggur, nganggur. Iya puasa intermittent juga rajin-rajin beberapa bulan setelah itu juga males gitu. Tapi kalau air tuh paling gampang sebenarnya karena Iya, kita tuh nggak bisa hidup tanpa air kan. betul, Gitu. betul. Anak-anak juga coba aja anak suruh olahraga, suruh puasa anak kecil nggak akan bisa, susah. Tapi suruh minum udah nggak usah banyak macam-macam. Kalau dia datang ke rumah mau minum langsung ngebuka Pencet, mencet mesinnya, iya. nggak ada tempat lain gitu, nggak diajarin di si itunya tuh. Kalau di rumah saya tuh kalau mau minum air tuh harus ke itu ke mesin water ionizer kan. Terus yang galonnya itu apa galon apa yang dispensernya itu diisinya pakai air itu juga. Karena dia Hidrogen. bertahan sampai 24 jam. Jadi kan misalnya kan saya pakai masih pakai mesin yang lama kan, mesin yang Iya, generasi satu. Karena yang generasi 2-nya kan baru yang Hasannya kan belum datang, baru datang berapa biji buat sampel kan. iya, Nah, itu tuh jadi untuk yang dispensernya jadi belum nggak bisa air panas kan. Jadi saya tiap hari tuh si itunya tuh diisi si dispensernya itu sama air dari mesin water ionizer. Cuman kadar iya. hidrogen itu bertahan sampai besok, jadi beda-beda dikit lah. Minum langsung sama minumin. Cuman kalau saya pengen minum air dingin, minum air panas bisa langsung dari situ, tetap hidrogennya tuh tinggi gitu. Jadi Oke. anak-anak juga pulang ke rumah ya mau si minum, kalau mau minum pasti ke situ, nggak mau minum dari mana lagi gitu. Iya, nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan, ya udah. Dapat pilihan yang terbaik jenis Iya airnya. Iya, makanya. itu paling enak tuh. Dan kalau buat anak kan itu buat ini ya, ada pengaruhnya juga ya minum air hidrogen buat pertumbuhan tulang eh, Iya. sama buat ini apa namanya buat kecerdasan otak ya dok ya. Iya karena si hidrogen itu kan molekulnya tuh kalau di apa namanya di tabel periodik tuh yang paling kiri atas itu tuh kadarnya molekulnya tuh terkecil di alam semesta gitu. Iya, Dibandingin vitamin C itu tuh bisa 90 kali lebih kecil dibandingin apa namanya coenzim Q10 bisa 200 kali katekin. lebih kecil. Ya, Jadi dia kalau si hidrogen itu masuk pembuluh darah, itu gampang sekali masuk ke otak gitu. Sementara yang vitamin C itu kadarnya kan
molekulnya besar sekali. Mau masuk ke otak tuh susah. Mau masuk kalau ibu hamil gitu, ibu hamil minum air hidrogen, si hidrogen itu bisa masuk ke bayinya. Masuk ke plasenta tuh gampang. Kalau yang Iya, lain tuh susah. Antioksidan lain tuh cuma buat ibunya aja. Si anaknya tuh nggak bisa minum antioksidan. Karena si antioksidannya terlalu besar. Tapi kalau si hidrogen tuh dia bisa masuk langsung gitu. iya, oke, Jadi baik, sip. Jadi itu bisa ada dikonfirmasi. pertanyaan tuh satu lagi tuh tadi Pak siapa tuh Pak Budi Pak. Harsil, Iya ya. berapa kadar hidrogen maksimum yang diperbolehkan oleh tubuh manusia? Apakah semakin tinggi kadar hidrogen semakin baik atau gimana, Dok? Silakan, Dok. Ya, ini tuh yang salah satu kelebihan tadi kan ada 7 kelebihan hidrogen dibandingkan Iya, air biasa, molekul antioksidan lain kan. Salah satunya tuh si hidrogen tuh sifatnya tuh sangat tidak reaktif gitu. Sangat jadi dia tuh kayak yang low profile gitu. Kalau masuk ke dalam tubuh tuh nggak ada respon yang terlalu berlebihan. Tensinya nggak naik, suhu nggak naik. Jadi masuk nyantai aja gitu. Tapi dia tuh bisa masuk ke dalam sel, bisa masuk sampai ke inti sel, ke mitokondria segala macam bisa gitu. Nah, salah satu kelebihannya tuh dari penelitian itu mesin yang ada sekarang itu paling kalau nggak salah di luar negeri itu bisa sampai 2.500 3.000. Itu tuh yang mesin yang diminum sehari-hari ya. iya, Nah, tapi di penelitian yang tadi yang rheumatoid arthritis yang autoimun rheumatoid arthritis itu digunakan kadar hidrogen itu 4.500 buat seluruh apa namanya seluruh peserta penelitiannya itu yang rheumatoid arthritis dikasih jadi kelompok RA yang kelompok pasien dikasih air biasa, yang kelompok RA yang satu lagi sekelompok RA-nya dikasih air hidrogen kadarnya itu 4.500 ppb. Jadi 2,5 kali yang hidrogen shunt gitu. mm, Terus dibandingin setelah diikutin berapa bulan gitu, dibandingin ternyata orang-orang yang minum air hidrogen 4.500 itu aktivitas penyakitnya menurun, kualitas hidupnya lebih bagus, kebutuhan obat-obatnya juga jadi menurun. Kemudian juga si si kadar 4.500 itu ditoleransi dengan baik, gak ada masalah gitu. Kalau iya. misalnya kita minum paracetamol gitu, sakit kepala, minum 1 tablet, minum 4 tablet deh biar cepet hilang, itu nggak bisa kan, nggak kayak gitu sistemnya. Nanti Iya, bisa per keracunan dosis malah. ya. Iya mangga. Tapi kalau si hidrogen tuh sampai dosis 4.500 yang penelitian yang saya udah pernah baca tuh gak ada masalah gitu. Jadi efeknya bisa ditoleransi dan efektif. Sementara Iya, yang di sekarang ini di Indonesia paling tinggi tuh yang Shan ini yang 2.000. Jadi aman-aman aja sebenarnya. Makin tinggi ya pasti makin bagus. Kalau di penelitian itu dikatakan penelitian untuk manusia itu minimal tuh 1.500-an katanya 1.000 sampai 1.000 di atas 1.000 lah harus gitu. Jadi si kangen iya, water yang kadarnya 3,5 itu sebenarnya masih kurang kadar hidrogen untuk terapinya. Tapi iya, kalau untuk pencegahan sih bagus aja. Tapi untuk pengobatan diabetes, pengobatan hipertensi itu perlu yang kadarnya itu minimal 1.000 ya. iya, Mesin yang tumbler Fontaine itu bisa 1.500 tuh udah bagus iya, sebenarnya, udah betul. setara sama yang water ionizer yang satu ya. Tapi maksudnya makin tinggi itu makin bagus memang kadar hidrogen dan aman-aman aja enaknya tuh gitu-gitu. Iya. Jadi sekali lagi ya, Dok ya. Jadi kalau mesin Kangen Water itu tuh kadar hidrogennya itu paling cuma 300-400 doang ya. Ada sih Masuk yang ke sampai bawah tujuh segitu. ratus yang 700 yang harganya 65 jutaan gitu, 63 jutaan. Itu udah dua Itu kali kadarnya lipat. sampai 700. Mahal, Tapi yang lebih paling mahal ya. populer itu yang SD501 itu 350. Harga 53 juta 100. 53 juta ya. Sedangkan hidrogen sun itu bisa sampai hidrogennya 2000, harganya hanya 35 juta ya. Beda jauh, bisa air panas, macem-macem tuh. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya, silakan. Ini sudah jam 21.46. Satu dua pertanyaan lagi deh, silakan teman-teman. Yuk yang mau nanya. Dok, next Zoom boleh gak request pembahasan tentang prostat? SMA terserah dok. Paleo saya emang dikasih ya Ya bahasan nggak deh apa-apa. saya cari Ah, bahasannya. iya, Nanti nggak gimana apa-apa. paleo aja. Iya, Tadinya mau kalau salah mau diabetes tadinya. mau Misalnya diabetes. diabetes tanpa obat gitu. Iya. Ya kalau Ya, prostat mah tanya aja sih. Itu kan nggak banyak yang sakit prostat. Yang diabetes misalnya jutaan, yang prostat paling yang usia 65 tahun ke atas kan. Jadi laki-laki doang 65 tahun ke atas. Nanti yang ibu-ibunya pada nggak datang nanti. Yang iya, masih muda, misalnya umur 20 tahun lah ngapain datang, prostat itu penyakit orang tua gitu. orang Tapi kalau tua. mau nanya ya tanya aja, nanti saya cariin penelitian. Tapi kalau nggak salah sih pada BPH ada nggak tuh kan dulu tuh 1.000 penelitian tuh baru 1.000 penelitian. Terus dari jurnal terbaru ya apa yang molekular hydrogenesis itu tuh katanya ada sekarang sudah sampai 3.000. Jadi belum tahu mungkin udah ada penelitian tentang prostat, tentang kanker prostat, udah pada hiperplasia prostat. Harus dicari dulu sih sekarang sih gampang nyarinya. Iya. Tapi nanti kalau mau nanya tanya aja nanti titip tanyaannya ke
timnya Paleo nanti saya coba cari. Iya, nanti untuk berikutnya ini kita nanti yang diabetes ya. Jadi kita apakah bisa diabetes mengelola Tanpa diabetes obat. tanpa obat gitu, Hmm. bisa. Ya, tapi memang faktanya ya banyak ya yang lepas obat dengan dia konsumsi yang namanya air hidrogen. Nah, seperti itu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur minum terus hidrogen. Oke, teman-teman ada mau nanya lagi ya? Kalau nggak ada kita selesai aja kali ya, Dok ya. Oke. Ada, Oke. ada lagi kan, Dok, terakhir? Ya. Oh, enggak lah, udah nanti bikin aja acaranya rutin. Nanti berbagai topik, berbagai tema gitu. Nanti Iya, bisa lebih bahas. Jadi kan autoimun juga lebih dalam kan. Nanti bisa keluar penelitiannya jadi lebih paham secara ini gitu ya, secara iya, apa namanya umum maupun secara khususnya. Nanti ganti penyakit lagi, hipertensi, diabetes, kolesterol, macam-macam lah silakan. iya. Banyak-banyak ya, apalagi Yang dokter. penting rutin aja kan. Nah, Betul, sip, sip, sip. oke. Oke, selamat malam. Terima kasih dok Oke. untuk edukasi. Makasih juga Pak Leo. Yuk. Ya, sekali lagi teman-teman ya, ini saya thank you sama dokter Andi dan teman-teman. Kalau Anda mau mau tambah sehat, mau lebih sehat, atau Anda bisa pulih dari berbagai penyakit, itu bisa dibantu ya. Anda ganti air minum biasa Anda ke air hidrogen dari mesin hidrogen sun. Jadi mesin hidrogen sun ini pasang di rumah. Jadi Anda selain Anda dapat kadar hidrogen yang tinggi, Anda juga bisa lepas dari atau bebas ya dari BPA sama mikroplastik yang setiap hari Anda minum air dari air kemasan, dari botol atau dari galon seperti itu ya. Nah, Dan pestisidanya juga Pak Leo. pestisida tuh penting tuh ya. Jadi Anda beras, sayur, buah, daging itu semuanya tuh masukin aja ke air dari yang diproduksi dari hydrogen sun. Ambil aja tuh air dengan pH asam. Itu bersih semua, bebas dari zat-zat kimia. Salah satunya adalah pestisida seperti itu ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sampai Oke, ketemu lagi thank ya, you. Dok. Makasih, Yuk. terima kasih. Makasih teman-teman.